Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan ila syi'ta sahlan. Al-an nadkhul ala bab jadid. Kita masuk ke bab baru ya. Sekarang bab yang kedua, halaman 47. Al-babus tsani, ya, kita melanjutkan materi kemarin, masih membahas tentang adab dalam menuntut ilmu. Sekarang lebih khusus lagi kita akan bahas tentang fi adabil alim fi nafsihi wa mura'ati talibihi wa darsihi. Kita akan bahas mengenai adab seorang ulama terhadap dirinya sendiri, ya, atau misalnya seorang asatid, ya, seorang ustadz, ya, seorang pengajar ilmu, ya, terhadap dirinya sendiri, baik itu laki-laki maupun perempuan. Wa mura'ati talibihi wa darsihi. Kemudian membahas mengenai bab bagaimana si ulama tersebut, si ustadz tersebut, si ustadzah tersebut, ya, si orang alim tersebut ketika bersama muridnya, wadarsihi, serta dalam kajiannya, itu adabnya seperti apa, kita akan coba bahas. Wa fihi salah satu fusulin. Nah, di bab ini itu ada 3 pasal. Nah, 3 pasal ini insya Allah akan kita bahas secara tadaruj, ya, bertahap. Dan pasal ini tidak bisa digugat dengan hak angket, ya. Nah, sudah paten 3 pasal, ya, nanti insya Allah kita akan bahas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pasal yang pertama kita akan bahas mengenai fi adabihi fi nafsihi. Adab seorang ulama, seorang ustadz, seorang asatidah, ustadzah, atau seorang pengajar ilmu terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi sebelum mengajarkan adab kepada tulabnya, kepada jamaahnya, sebelum mengajarkan akhlak terhadap muridnya, maka yang harus dihias dulu adabnya itu adalah gurunya sendiri, ya, ustadznya sendiri, ulamanya sendiri. Sampai Abdullah bin Mubarak mengatakan kadal adab yakun sulusail ilm, ya. Jadi adab itu 2/3 ilmu. Jadi 2/3 ilmu itu ada di adab. Artinya ketika seorang ulama tidak beradab, seorang asatid tidak beradab, ya, guru tidak beradab, maka 2/3 ilmu hilang, ya. Nah, sekarang kita akan bahas, dan menariknya ini kan ada 3 pasal. Nah, 1 pasal itu ada turunannya lagi, ya, wa huwasna asyara nau'an, ya. Di pasal yang pertama ini mengenai adab seorang guru terhadap dirinya sendiri itu ada 12 jenis, ada 12 turunan, ya. Sekarang kita akan bahas, ya, turunan yang pertama. Jadi mengenai adab seorang guru terhadap dirinya sendiri itu, pasal pertama, ya, ini ada 12 pasal lagi, adalah dawamu muraqabatillahi ta'ala fis sirri wa alaniyati, ya. Jadi silakan yang punya kitabnya dikasih harokat, ya. Yang tidak punya kitabnya, alhamdulillah ini sudah ketalar mungkin, ya. Nah, alhamdulillah, amin ya Allah, ya. Ketalar, ya. Cuman ini masalahnya ketalarnya di dalam kepala atau di luar kepala, ya. Oke. Jadi jenis yang pertama, ya, aturan yang pertama yang harus miliki oleh seorang ulama itu adalah dawamu muraqabatillahi ta'ala fi sirri wa alaniyati. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala
baik situasinya tertutup maupun terbuka. Nah, gitu. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala baik ketika dia itu tersembunyi ya, tertutup, atau dia itu terbuka secara ramai terang-terangan. Ya. Wal muhafadhatu ala khaufihi fi jami'i harakatihi wa sakanatihi, dan kemudian menjaga ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisi aktif maupun pasif. Nah, ini berat ya. Jadi menjaga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap pekerjaan baik yang aktif maupun pasif. Wa aqwalihi wa af'alihi, menjaga ucapannya, menjaga pekerjaannya, kegiatannya, aktivitasnya. Fa innahu aminun ala ma udhi'a minal ulum, ya. Karena dia itu ya terjaga ya berdasarkan ilmu yang dia miliki. Wa ma muniha minal hawasi wal fuhumi, dan kemudian si ulama tersebut sudah dianugerahkan oleh Allah panca indera dan kemampuan pemahaman. Jadi bab ini itu ya Pak, ini saya baca ya, ini menjadi tamparan juga khususnya bagi saya sendiri yang masih belajar, ternyata masih jauh dari kata baik sebetulnya jadi seorang pengajar ilmu itu. Jadi yang namanya pengajar ilmu ya, itu harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya secara terang-terangan artinya di hadapan jamaahnya saja, tetapi ketika dia sendirian gitu kan, di kamarnya, di rumahnya, di pekerjaannya, ketika dia sendirian, maka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus tetap dijaga. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ini di surat Al-Anfal ya, ayat 27, dan di surat Al-Maidah ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, ya. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berkhianat ya pada amanah-amanah yang dibebani kepada kalian sedangkan kalian dalam keadaan mengetahui. Nah, ini dalilnya ya. Jadi kita tidak boleh berkhianat kepada Allah dan Rasulnya ya, dalam keadaan kita tahu bahwa itu adalah amanah. Yang kedua ya, bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun wa la takhshawun nasa wakhshawni, ya. Maka mereka diperintahkan ya untuk memelihara kitabullah, dan mereka itu nanti akan menjadi saksi. Maka janganlah kalian takut kepada manusia siapapun itu ya, dan takutlah kepadaku. Seakan-akan ketika ayat ini menggambarkan kepada kita, ketika kita sebagai misalnya pengajar ya, atau misalnya aktivis dakwah, ketika menyampaikan itu kebenaran gitu kan, nah kita jangan takut kepada siapapun, tapi takutnya kepada Allah. Jangan ada yang disembunyikan. Biasanya Pak, orang itu ya, termasuk saya juga gitu kan, ketika menyampaikan bab amar ma'ruf gitu kan, mari kita berbuat kebaikan A, B, C dan seterusnya, kita nyantai saja gitu, kita enjoy saja. Tapi ketika di depan kita ada kemungkaran, nah itu yang susah ya, karena khawatir nanti ada yang membenci, karena khawatir nanti ada yang malah justru marah kepada kita ya, bahkan ada intimidasi ya dan seterusnya. Maka sudah sepatutnya kita juga tidak takut, dengan catatan itu di atas kebenaran. Nah, kenapa seorang ustadz atau seorang pendakwah, seorang ulama itu harus berilmu ya? Karena Imam Syafi'i menyebutkan di sini, laisal ilmu ma hufidha, al ilmu ma nafa'a, kata Imam Syafi'i. Bukanlah yang dimaksud ilmu itu bukanlah apa yang sudah dihafal, tapi ilmu itu adalah apa yang memberikan kebermanfaatan. Ini indah sekali ya kata Imam Syafi'i. Ilmu itu bukan apa yang sudah dihafal, ya kan?
tapi ilmu itu adalah apa yang memberikan kebermanfaatan. Nah, perkataan Imam Syafi'i ini bukan kemudian kita menghindari hafalan, ya. Wah, jangan menghafal lah, yang penting apa? Bermanfaat saja. Justru harus dikolaborasikan, jangan dibenturkan kedua-duanya. Ya kita hafal, ya kita memberikan kebermanfaatan, begitu ya. Karena Imam Syafi'i itu magister di keilmuan, di segala bidang keilmuan, Pak. Di bidang lughah beliau ahli. Bahkan beliau mengatakan tabahartu fin nahwi arba'ina sana. Aku belajar nahwu itu 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Di sini programnya berapa tahun? Satu tahun untuk bahasa Arab ya. Imam Syafi'i itu 40 tahun belajar nahwu, belajar bahasa Arab. Bahkan dia belajar ke suku Huzail, ya. Suku Huzail itu suku Arab yang paling fasih, min afsahil Arab, ya. Arab yang paling fasih. Nah, Imam Syafi'i itu belajar bahasa salah satunya ke suku Huzail. Nah, yang ada di Arab itu. Nah, menariknya Pak, Imam Syafi'i itu belajar di suku Huzail itu belajar syairi dan seterusnya gitu kan. Bahkan Imam Syafi'i menghafal syairi-syairi yang ada di suku Huzail, sampai kemudian kalau misalnya ada generasi anak muda dari suku Huzail yang ingin menyetorkan hafalan syairnya harus ke Imam Syafi'i. Mereka lebih percaya ke Imam Syafi'i daripada ke tokoh-tokoh yang ada di sukunya, karena saking cerdasnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i Pak, kalau misalnya membaca kitab gitu, menghafal kitab, halaman yang kanan ketika dibaca, halaman yang kiri ditutup. Nah, ketika membaca yang kanan, halaman yang kiri ditutup. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu sekali baca langsung hafal, sekali lihat langsung hafal. Jadi ketika melihat yang kanan, yang kiri itu ditutup supaya yang kiri itu tidak ikut kehafal, katingali kehafalkan langsung. Karena dia sedang fokus membaca halaman yang kanan. Begitu juga dengan ketika membaca sebelah yang kiri, maka yang kanan ditutup. Kenapa? Karena takut konsentrasinya hilang. Ini sedang membaca yang kiri karena langsung hafal, takut yang kanan juga terbaca. Nah, kita berapa kali bolak-balik ya? Menghafal hadis berapa kali bolak-balik ya? Belum hafal-hafal. Maka Imam Syafi'i itu sekali baca langsung hafal. Ya, itu kehebatan Imam Syafi'i. Nah, sekali lagi maksud perkataan Imam Syafi'i itu ini memberikan sentuhan mungkin ya kepada orang yang banyak menghafal ilmu, tetapi ilmunya itu tidak memberikan kebermanfaatan. Hanya sebatas titel saja, saya sudah menyelesaikan hafalan misalnya kitab ini di bidang ini, ya ini sertifikatnya. Tetapi tidak memberikan kebermanfaatan. Nah, lebih-lebih yang seharusnya harus kita lakukan adalah ya kita hafal, ya ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat. Tentu sekali lagi ini semampunya ya. Kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu ya, teman-teman semua di sini hanya mampu menghafalnya segitu ya nggak apa-apa, yang jelas kita sudah berusaha. Tapi harus terus meningkatkan kualitas hafalannya, baik itu Al-Quran, hadis ataupun kitab-kitab mutun yang lainnya, matan-matan yang lainnya. Wa min dzalika, termasuk dalam hal ini dawamus sakinati wal waqari wal khusyu'i wal wara'i wat tawadu'i lillahi wal khudu', ya. Termasuk dalam hal ini dawamus sakinah, kita itu harus senantiasa bersikap tenang, ya. Jangan gurung rusuh, ya, sebab kalau gurung rusuh serba tinggalan, ya. Nah, sebagakan wa dawamus sakinah. Kita harus senantiasa membuat hati kita itu tentram, tenang. Wal waqar, ya, berwibawa. Wal khusyu'i, khusyu'. Wal wara'i, wara'. Nanti kita jelaskan apa itu wara'. Wat tawadu lillahi, tawadu kepada Allah, wal khudu', dan kemudian tunduk. Nah, itu ya. Jadi apa katanya? Ketenangan. Seorang pengajar itu harus punya sifat tenang. Terus berwibawa, al-khusyu', al-wara', tawadu kepada Allah. Nah, ini 5 ya. Oke. Wa mimma kataba Malikun ila Rasyid, ya, radhiyallahu anhuma, ya. Imam Malik pernah menulis kepada Khalifah Ar-Rasyid pada waktu itu. Apa yang dia tulis itu, ida alimta ilman
kalau misalnya Anda mengetahui satu ilmu, fal yura 'alaika atharuhu wa sakinatuhu wa samtuhu wa waqaruhu wa hilmuhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warathatul anbiya. Jadi kalau misalnya Anda itu mengetahui satu ilmu, ciri ilmu itu membekas di dirimu itu adalah dengan cara kamu punya sifat ketenangan, wasamtuhu wibawa, wal waqar pembawaan, kewibawaan, wahilmu kesantunan. Nah, ini ya kalau bahasa Sundanya handap asor gitu ya. Wibawa, pembawaan, kewibawaan, ketenangan, kesantunan. Kenapa seorang ahli ilmu itu harus memiliki sifat itu? Karena al-ulama'u warathatul anbiya, kata Nabi. Karena yang namanya ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau misalnya seorang ulama menjadi pewaris para nabi, bukan ilmunya saja yang diwarisi oleh nabi itu, tapi akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya. Sampai kemudian Umar radhiyallahu an, ya. Umar itu terkenal orangnya gagah, ya. Salah satunya Pak, dengan Umar itu kalau misalnya naik kuda itu si kakinya itu nempel di padang pasir itu, menunjukkan bahwa Umar itu tinggi. Ya. Kalau misalnya dia bicara dia lentang, gitu kan? Kalau misalnya dia berjalan dia seperti berjalan turun gunung. Nah, itu gimana tuh maksudnya ya? Maksudnya tegak Umar itu ya. Nah, tidak pernah berbasa-basi dalam kebenarannya. Di hari pertama dia masuk Islam, kemudian dia berdialog dengan Nabi SAW. Wahai Rasul, apakah Islam ini benar? Iya, kata Rasul. Kalau begitu mereka salah. Iya, ayo kita perangi mereka ya Rasul. Itu baru masuk Islam, langsung ngajak perang kepada mereka. Dan betul Umar bin Khattab itu berantem di sekitar Ka'bah itu dengan pembesar-pembesar Quraisy. Usianya 27 tahun. Anak muda ya, 27 tahun baru masuk Islam, langsung jadi militer dari kaum muslimin. Benteng ring pertama ada yang macam-macam kepada kaum muslimin. Nah, berhadapan dengan Umar. Nah, apa yang Umar katakan? Ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu, wa ta'allamul lahus sakinah, tapi pelajari juga ketenangan. Nah, jadi Umar memadukan antara ilmu dengan ketenangan. Artinya seorang ustadz ya, seorang pendakwah, seorang yang menuntut ilmu kemudian dia ingin mengajari ilmu kepada orang lain, ingin berbagi, ya, maka ilmu harus dimiliki, ketenangan pun harus dimiliki. Ini kata Umar radhiyallahu an. Wal waqar ya. Waqar itu kewibawaan ya. Wa anis salafi, dari sebagian ulama salaf, orang-orang terdahulu, haqqun 'alal 'alim an yatawadu'a lillahi fi sirrih ya. Sudah menjadi sebuah keharusan bagi seorang ulama ya untuk merendahkan diri kepada Allah fi sirrihi ya, baik secara sembunyi-sembunyi wa alaniyah maupun terang-terangan, wa yahtarisa min nafsihi, kemudian menahan dirinya ya, wa yakifa amma ashkala alaihi, dan kemudian menahan dirinya dari apa-apa yang samar baginya, apa-apa yang belum jelas baginya. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama apa? Merasa senantiasa diawasi oleh Allah, baik secara tertutup maupun terbuka. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua, apa yang harus dimiliki oleh seorang pendakwah itu atau penyampai ilmu itu, an yasunal ilma kama sanahu ulama'us salafi ya, wa yakuma lahu bima ja'alahu Allah ta'ala lahu minal izzati wasyarafi ya. Jadi dia itu harus senantiasa menjaga ilmu sebagaimana para ulama terdahulu juga menjaga ilmu ya. Jadi yang pertama tadi merasa diawasi oleh Allah, yang kedua harus menjaga ilmu ya, menjaganya dengan cara menghafalnya, mengamalkannya, ya, berdiskusi. Wa yakuma lahu bima ja'alallahu ta'ala lahu minal izzati wasyaraf ya, dan kemudian berkhidmat kepada ilmu yang telah Allah jadikan baginya kemuliaan dan
keagungan. Fala yudillahu bidahabihi wa masyihi ila ghairi ahlihi min abna'id dunya min ghairi daratin aw hajatin. Kemudian tidak merendahkan ilmu, jadi kita tidak boleh merendahkan ilmu, menganggap sepele terhadap ilmu, ya. Dengan membawa-bawa kepada orang yang bukan ahli ilmu, min abna'id dunya, daripada budak-budak dunia, min ghairi daruratin, tanpa kemudian alasan yang penting, au hajatin, atau hajat tertentu, au ila man yata'allamu wa au ila man yata'allamuhu minhum, atau kemudian kepada orang yang belajar ilmu darinya. Wa in 'azuma sya'nuhu wa bara'a qadruh, meskipun dia punya kedudukan tinggi dan posisi yang strategis. Apa nih coba maksudnya nih? Ada yang bisa menjelaskan? Jadi apa namanya? Kalau misalnya kita ingin mengajar, jangan kita datang ke orang yang mau belajar gitu. Misalnya anak penguasa, ya, anak penguasa. Kemudian misalnya kita diundang untuk mengajarkan ilmu di rumahnya, jangan mau katanya. Nah, jangan mau katanya, ya. Jadi ilmu itu harus dicari, jangan mendatangi. Nanti kita bahas, ya. Qala Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri, hawanun bil ilmi an yahmilahu al-alimu ila baitil muta'allim. Nah, katanya, ya, sangat betul-betul merendahkan ilmu seorang ulama, kemudian dia membagikan ilmu tersebut ke rumah orang yang mau belajar. Itu bahasanya. Ya. Jadi dianggap rendah ilmu kalau misalnya si ustadznya itu datang ke rumah orang yang mau belajar. Gitu. Nah, inilah yang menjadi pegangan khususnya bagi saya pribadi. Saya nggak mau jadi guru mohon maaf kalau misalnya tidak sependapat, jadi guru privat gitu, ngajar ke ke rumahnya hanya untuk misalnya mengajarkan ikro, ya, mengajarkan ilmu-ilmu yang lainnya. Dia yang harus mendatangi kita gitu. Nah, karena ilmu itu bukan bukan datang kepada kita yang harus mendatangi ilmu. Kalau mau, ya, di masjid, kalau mau di tempat belajar, jangan kemudian ustadznya datang ke rumahnya. Nah, makanya ada ungkapan dari para ulama banyak sekali, wa hadisus salafi fi hada nawi katsiratun. Hal-hal yang seperti ini sudah banyak dijelaskan oleh para ulama salaf. Wa qad ahsanal qailu wa huwal qadi Abul Hasani Al-Jurjani. Dan ucapan yang paling bagus apa yang dikatakan oleh Al-Qadi Abu Hasan Al-Jurjani. Beliau mengatakan seperti ini, Pak. Beliau bersayat, ya. Walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati li akhdima man laqaitu lakin li ukhdama ashqa bihi qarsan wa ajnihi dhillatan idan fa itba'ul jahli qad kana ahzama walau anna ahlal ilmi sanahum walau azzamuhu fin nufusi la'udhima. Itu, ya. Walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati. Aku tidak merendahkan martabatku dalam berkhidmat kepada ilmu. Tuh bahasana. Aku tidak merendahkan martabatku dalam berkhidmah terhadap ilmu. Li akhdima man laqaitu lakin li ukhdima, ya. Untuk melayani siapa yang aku temui supaya saya melayaninya. Nah, itu bahasanya, ya. Jadi saya nggak mau merendahkan ilmu dengan cara saya harus mendatangi orang tersebut supaya saya berkhidmah menyampaikan ilmu padanya. Nah, saya nggak mau, katanya. Ashqa bihi gorsan wa ajnihi dhillatan. Apakah aku menanam dengan susah payah selama ini, lalu aku memetik buah yang penuh kehinaan. Milariana hese, gitu kan? Tapi hasil nanti jika dihinakan. Apa yang bentuk penghinaan itu? Dia harus datang ke tempatnya, bukan orang itu datang ke si rumah ustadz tersebut. Sementara si ustadz tersebut dulu belajar ilmu itu
jauh ya. Kemana. Iya ayeuna tos janten ustad misalnya, tos janten ulama harus mendatangi rumah misalnya seorang penguasa misalnya ya. Nah, beliau menyebutkan ashqa bihi gharsan wa ajni dhillatan. Apakah aku menanam dengan susah payah ilmu ini lalu aku memetik buah yang penuh kehinaan? Idzan fa itba'ul jahli qad kana ahzama. Jika demikian lebih baik aku hidup dalam keadaan bodoh. Kalau saya tahu ketika saya sudah jadi ulama, saya harus mengajari ilmu untuk datang ke anak penguasa misalnya, atau ke anak bos misalnya, saya sudah susah payah mencari ilmu, ternyata hasilnya seperti ini, lebih baik aku hidup dalam keadaan bodoh. Walau nanti kita ada istisnanya ya, ada pengecualiannya ya. Walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum. Seandainya ahli ilmu itu menjaga ilmunya, kalau ada ulama yang betul-betul menjaga ilmunya, pasti ilmu itu akan menjaga mereka. Nah, gitu. Walau azzamuhu fin nufusi la'uzzima ya. Meskipun ya mereka itu memuliakannya ya, meskipun mereka itu memuliakan jiwanya, pasti dia sendiri akan mulia. Nah, ini Pak ya. Jadi jadi pengingat ya bagi seorang ustadz mungkin ya, atau siapapun itu yang menyampaikan ilmu ya, jangan kemudian kita itu dianggap rendah seperti itu, kecuali nanti ya ada pengecualiannya ya. Kecuali misalnya kalau misalnya bapak-bapak sedang berkunjung untuk pertemuan, tiba-tiba ada anaknya baru kemudian diajari oleh kita, tidak apa-apa. Tapi kalau kita diminta ya untuk datang ke rumahnya rutin, nah itu yang mungkin bagi kita ada prioritas yang lain daripada memprioritaskan anak dia. Fa in da'at hajatun ila dalika, kalau misalnya ada kebutuhan khusus untuk seperti itu, au daruratun, atau kemudian ada kedaruratan, au iqtadathu maslahatun diniyatun, atau ada yang menuntut berupa maslahat agama, rajihatun ala mafsadati badlihi ya, ada alasan yang ada alasan agama yang jelas ya, yang tidak ada sisi negatifnya, wahasunat fihi niyatun solihatun, dan sesuai dengan niat yang benar, fala ba'sa bih, maka tidak apa-apa. Tuh, jadi Pak ada pengecualiannya, tidak mutlak, tidak boleh ya, kecuali tadi katanya apa? Kalau ada maslahat agama ya. Misalnya gitu kan, ini ada anak penguasa misalnya ya, ada anak penguasa, kita diundang untuk memberikan bahan pertimbangan keputusan misalnya ya, negara misalnya, atau keputusan misalnya daerah misalnya ya. Teman-teman yang jadi tulab pesantren mahasiswa di sini nggak mau katanya ya. Kenapa? Karena saya sudah belajar kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakalim, saya nggak mau katanya ya. Nah, harus dibaca lanjutannya. Boleh misalnya boleh untuk kasus-kasus tertentu, contohnya untuk kemaslahatan agama, kita datang misalnya ke tempatnya ya untuk memberikan pertimbangan. Ini harusnya misalnya anggaran daerah itu misalnya ya, bagaimana kalau misalnya dialokasikan sebagian untuk ini, sebagian untuk ini, sebagian untuk ini, bagaimana komentar Anda wahai para ulama misalnya. Nah, kemudian kita berikan pertimbangan. Oh, harusnya begini. Itu boleh. Catatannya apa? Maslahat agama dan tidak ada sisi negatifnya ya. Dan kemudian niat kita lurus, maka tidak apa-apa. Insyaallah tuh katanya. Wala hada yuhmilu ma jaa an ba'di a'immatis salafi minal masyi ilal muluk wa wulatil amri kazuhdi wasyafi'i wa ghairihima. Nah, katanya ada juga Pak para ulama yang mendapatkan kasus seperti itu ya, dia harus datang kepada raja dan para penguasa seperti Imam Az-Zuhri dan Asy-Syafi'i serta ulama yang lainnya, la ala annahum qasadu bidzalika fudulal agradi dunyawiyah, tetapi mereka datang ke penguasa itu, datang ke tempat tersebut
untuk mengajari agama, untuk kemaslahatan umat, ya, bukan untuk kepentingan duniawi. Nah, itu catatannya. Boleh tapi bukan untuk kepentingan apa? Duniawi, ya. Nah, tidak bisa katanya kalau misalnya untuk kepentingan duniawi, ya. Wa kadzalika idza kana al-mutaniyu ilaihi minal ilmi wa zuhdi fil manzilil iliyati wa mahali rafi'i fala ba'sa bitaradudi ilaihi li ifadatihi faqad kana Sufyan ats-Tsauri yamsi ila Ibrahim ibn Adham yufiduhu wa kana Abu Ubaid wa yamsi. Nah, ini juga sama, ya. Boleh mendatangi anak penguasa misalnya, ya, untuk catatan kemaslahatan agama dan kemaslahatan umat. Ketiga. Jadi yang pertama tadi apa adabnya? Muraqabatulillah, ya. Merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua harus menjaga marwah ilmu. Yang ketiga, nah ini, an yatakhallaqa bizuhdi fid dunya, harus menghiasi diri dengan zuhud di dunia. Nah, ini, ya. Oke, harus menghiasi diri dengan cara zuhud di dunia, ya. Wa taqallul minha biqadril imkani, ya, dan kemudian meminimalisirnya semampu mungkin, ya. Harus zuhud. Alladzi la yadurru bi nafsihi, ya, tapi dengan catatan zuhud pada dunia itu, ya, tidak memadorotkan dirinya, au bi iyalihi, atau keluarganya. Fa inna ma yuhtaju ilaihi lidzalika 'alal wajhil mu'tadili minal qanaati laisa yu'iddu minad dunya, katanya. Yang tidak dibutuhkan, ya, dengan sikap seimbang, harus qanaah, ya, itu bukan kemudian perkara dunia, ya, gitu. Ini yang berat, ya, bagi saya mengenai zuhud ini, karena saya juga tidak full menjadi seorang pengajar, saya juga berdagang, ya. Pak, zuhud dan waro itu banyak sekali tantangannya, ya. Tapi kalau misalnya kita tidak latihan, ya, kita bisa tergoda, ya. Wa aqallu darajatil alimi an yastaqdira at-ta'allaq bidunya. Derajat seorang ulama yang paling rendah adalah dia menjauhi keterkaitan dengan dunia. Li'annahu a'lamun nasi bihissiyatihi, ya, wa fitnatiha wa sur'ati zawaliha wa kasrati ta'abiha wa nasabiha fahuwa ahaqqu bi adami iltifaqi ilaiha washtighali bi humumiha. Karena orang yang paling mengetahui terhadap kerendahan dunia, ya, dan ujian dunia, serta cepat musnahnya dunia, kemudian banyak lelahnya dunia dan ujian dunia, ya, tiada lain itu adalah para ulama. Maka sudah selayaknya dia tidak berpaling kepada dunia dan menyibukkan diri dengannya. Nah, itu, ya. Ya, ini berat, ya, bagi saya pribadi khususnya, gitu kan, apalagi di sektor sambil dagang, ya. Itu berat sekali ketika diantarkan kepada sikap zuhud dan waro ini. Nah, tapi setidaknya kalau tidak bisa dilakukan semua, maka jangan ditinggalkan semua. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa digapai semua, jangan ditinggalkan semua. Wa ani Syafi'i, ya, dan dari Imam Syafi'i, lau usili aqalin nasi, ya, kalaulah aku mau mewasiatkan kepada orang yang paling berakal, surifa ila zuhad, ya, maka aku akan arahkan dia untuk zuhud. Falaita sya'ri man ahaqqu minal ulama'i bi ziyadatil aqli wa kamali. Maka duhai gerangan, gitu kan, siapa saja yang berhak para ulama itu yang diberikan kelebihan akal dan kesempurnaannya. Nah, ini, ya. Wa qala Yahya ibnu Mu'ad, berkata Yahya bin Mu'ad, lau kanatid dunya tibran yanfa, kalau misalnya dunia itu ibarat emas yang fana, wal akhiratu khazafan yabqa,
dan akhirat itu ibarat bejana tanah liat yang abadi, lakana yanbaghi lil akili itharul khazafi al-baqi ala tibri al-fani, ya. Maka pasti orang yang berakal itu akan mementingkan bejana yang sifatnya abadi daripada tanah yang panah. Fa kaifa wa dunya khazafun fa inna wal akhiratu tibrun bakin. Maka bagaimana kemudian dunia itu seperti bejana yang abadi, kemudian akhirat itu seperti tanah yang kekal. Nah ini ya, jadi ada 3 yang baru kita bahas. Pertama apa? Muraqabatulillah. Yang kedua menjaga ilmu. Yang ketiga harus juhudnya. Jadi ada 12, sisanya insya Allah kita lanjutkan 9 lagi di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.